Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman, viral di media sosial seorang warga bunuh diri karena tidak kuat menghadapi teror yang didapat atas tunggakan pinjaman online. Nah, saya akan bahas langsung bersama dengan Abdul Fikar, pakar hukum. Saya akan sapa dulu. Pak Fikar, selamat Ya, siang. Saya ingin tanyakan Selamat, langsung, Pak. Iya, oke, Pak selamat Fikar, siang Mbak Grace. Ya, selamat silakan. siang, Pak Fikar. Dari segi Apa- hukum, bagaimana sebetulnya aturan yang berlaku soal pinjaman online ini, Pak? Oke, pinjaman online itu namanya dari terminologinya saja sudah kelihatan, pinjaman. Ya, pinjaman itu masuk wilayah hukum perdata, gitu. Artinya eh, pola relasi atau pola hubungan antar orang yang meminjam dan orang yang meminjami itu relasinya adalah relasi keperdataan. Artinya bahwa kalau terjadi wan prestasi atau ingkar janji atau tidak bayar oleh atau tidak memenuhi kewajibannya salah satu pihak, maka forumnya adalah persidangan perdata gitu. Artinya orang boleh digugat ke pengadilan, kemudian berdasarkan gugatan itu pengadilan orang bisa meminta pengadilan untuk menyita hartanya sebagai jaminan pembayaran dari hutangnya. Nah, itu jadi sebenarnya pinjaman online itu murni perdata, ya namanya pinjaman gitu. Karena itu tadi seperti saya bilang, kalau kemudian apa ada wan prestasi atau tidak bayar, maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah menggugat orang ke pengadilan, menyita harta bendanya sebagai jaminan untuk pembayaran kalau nanti pengadilan memutuskan bahwa dia harus mengembalikan selain pokok beserta bunga umpamanya. Nah, dengan dia tidak membayar maka bisa dilelang rumah yang disita atau barang yang disita. Nah, dengan hasil pelelangan itulah uangnya dikembalikan. Nah, itu pinjaman online mestinya begitu ininya mekanismenya. Nah, tapi ketika umpamanya pinjaman online dengan cara menagihnya secara menteror ya, kemudian mendatangi secara kasar dan sebagainya, maka itu sudah keluar dari wilayah perdata itu. Artinya itu berdiri sendiri perbuatan itu sebagai perbuatan pidana gitu Oke, ya. berarti iya Pak, berarti sebetulnya keberadaan debt collector ini apakah sah secara hukum dan sejauh mana sebetulnya aturan mainnya untuk kita kan tahu Pak ya beberapa orang memang ada yang harus ditagih seperti itu ya Pak ya. Sejauh mana aturan mainnya Ya, Pak? oke. Aturan mainnya adalah sepanjang debt collector itu mendapat surat kuasa dari apa pemodalnya, dari investornya, ya untuk menagih, ya itu boleh, nggak ada masalah. Tapi ketika dia kemudian melakukan teror, melakukan menguasai apa barang, melakukan kekerasan terhadap apa namanya orang yang debitornya, maka itu udah beda lagi ya udah beda lapangan udah apa tidak termasuk yang dikuasakan kekuasaannya itu hanya menagih hutang gitu tapi ketika lewat dari itu maka itu sudah perbuatan tanggung jawabnya sendiri yaitu perbuatan pidana dengan cara teror meneror dan sebagainya gitu apalagi kemudian sampai umpamanya menyebabkan debitornya itu luka-luka atau bahkan meninggal dunia gitu itu jelas-jelas merupakan satu perbuatan pidana. Nah, Oke, Pak Fikar, ya, kalau kita baca di beberapa media sosial begitu ya dan kita ikuti kasusnya dan juga kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi kan debt collector ini pernah beberapa kali juga menagih seperti itu ke tempat kerja dan keluarganya. Apakah cara-cara ini juga dibenarkan, Pak? Ataukah sebetulnya ditagih hanya ke orang yang bersangkutan yang meminjam uang seperti itu? iya. Seharusnya yang punya tanggung jawab adalah orang yang meminjamnya, debitornya langsung, ya. Hmm. Debitornya langsung dia yang ditagih gitu. Tapi ketika orang penagih ini atau debt collector ini menagih pada orang yang bukan debitor, itu sudah apa tindak pidana tersendiri itu. Kalau umpamanya dia apa namanya melakukan tekanan-tekanan ya mengancam dan sebagainya ya atau bahkan umpamanya menyebarkan berita yang kurang baik di beberapa media sosial umpamanya nah itu sudah pencemaran nama baik ya itu sudah pidana ya penekanan terhadap orang lain pemaksaan dan sebagainya gitu nah karena itu apa itu sudah bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana dan bisa dilaporkan ke penegak hukum ya sebagai tindak pidana
entah itu pencemaran nama baik, entah itu kekerasan ya yang dilakukan oleh ini, apalagi kalau umpamanya menyebabkan orang mati. Nah, cuma ini kan namanya bunuh diri, ya bunuh diri itu Mhm. membunuh Iya. membunuh dirinya sendiri. Nah, tinggal persoalannya adalah bisa nggak ada tidak alat bukti yang bisa menghubungkan bahwa bunuh dirinya itu disebabkan oleh tekanan itu. Nah, jadi harus ada satu pembuktian lagi gitu, ya. Pembuktian bahwa dia bunuh diri itu karena begitu derasnya tekanan yang dia derita, yang dilakukan oleh para debt collector itu, sehingga dia kemudian nekat melakukan bunuh diri. Nah, artinya terhadap debt collector ini atau terhadap penagih dengan cara kekerasan seperti ini bisa dilakukan selain umpamanya mencemarkan nama baik ya 335 juga bisa menurut saya ya kalau bisa dibuktikan bahwa sebab kematian atau sebab bunuh dirinya itu disebabkan oleh tekanan itu bisa bisa apa apa namanya digeser juga ke pasal karena kelalaian orang itu menyebabkan matinya orang lain gitu. Nah, kenapa lalai? Lalai dia sebenarnya mengerti kalau orang ditekan itu pasti akan terjadi tekanan selain tekanan fisik juga tekanan kejiwaan yang sedemikian rupa, maka akan bisa mengakibatkan orang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, ya termasuk bunuh diri itu tadi. Nah, kalau bisa itu dibuktikan, maka si debt collector ini juga bisa dituntut secara pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Begitu, Mbak. Oke, Pak. Tadi menarik yang Bapak sampaikan sebelumnya ini soal batasan-batasan yang mana ini masuk kekerasan atau tidak, seperti itu. Terkait Ya, dengan teror via telepon. Apakah ini juga termasuk kekerasan, Pak? iya. Yang namanya teror itu kekerasan, gitu, ya. Kekerasan karena itu saya bilang kekerasan yang dilakukan oleh orang lain itu bisa umpamanya karena teror itu kemudian disampaikan kepada orang lain gitu ya. Kalau sebatas menagih pada debitornya nggak ada masalah gitu ya. Mereka ribut mulut itu juga nggak ada masalah. Tapi ketika ini bisa diteror melalui orang lain gitu ya disampaikan kepada orang lain berita-berita yang kurang menyenangkan dan sebagainya itu ini sudah perbuatan tidak menyenangkan sebenarnya ya ini pidana sudah masuk wilayah pidana gitu. Nah, karena tekanan-tekanan itu tadi ya apa dengan cara menyebarkan berita-berita yang kurang baik kepada orang lain tapi tidak pada debitornya langsung ya itu tadi saya bilang karena dia lalai orang itu kan berbeda-beda pertahanannya. Maksud saya Mhm. apa kekuatan orang menahan tekanan itu kan juga berbeda gitu. Oke. Apalagi karena itu kemudian ada orang yang kemudian mengambil keputusan bunuh diri gitu, mengambil Mhm, ya. keputusan apa menghilangkan nyawa sendiri gitu. Nah, ini menurut Oke. saya sudah kalau ada bisa dibuktikan korelasinya antara tekanan dengan keterpaksaan bunuh diri, nah itu bisa itu tadi saya bilang apa karena kelalaian orang yang melakukan tekanan bisa menyebabkan kematian orang lain. Walaupun kematiannya adalah sebab kematiannya adalah bunuh diri gitu. Tetapi Oke, Pak. jika ada bukti-bukti atau jika ada alat bukti yang membuktikan bahwa dia bunuh diri karena tekanan-tekanan itu, maka itu tadi saya bilang orang yang menekan itu bisa dikualifikasi sebagai melakukan perbuatan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Begitu, Mbak. Oke, Pak Fikar, berarti sebetulnya debt collector ini termasuk sah secara hukum ya, hanya ada memang batas-batasan yang harus dilakukan. Betul seperti ya, Pak Fikar ya? Ya, begitu. Oke, Pak. Nah, yang menarik juga nih Pak, yang perlu dibahas. Apakah sebetulnya Ya, ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai batas maksimal jumlah pinjaman, bunga, hingga tenggat waktu pembayarannya? iya. Di dalam hukum perdata itu ada Mhm. 4 syarat, ya. 4 syarat sahnya sebuah perjanjian, gitu. Batasannya sebuah perjanjian itu sah sebagai perjanjian perdata. Yang pertama ada subjek hukum yang dia sudah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya apa? Artinya yang bisa melakukan pinjam meminjam itu adalah orang dewasa. Ya, jadi kalau yang minjamnya itu anak kecil, itu Mhm. batal tuh perjanjiannya. Ya, karena Oke. yang sah melakukan pinjam meminjam adalah orang yang sudah menjadi subjek hukum. Ya,
Kalau di Indonesia 17 tahun ke atas gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan artinya ada perjanjian yang disepakati gitu ya, baik besaran pinjaman, cara mengembalikannya gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, itu yang kedua adalah kesepakatan antar para pihak gitu ya. Apa namanya? Yang ketiga, kesepakatan itu bukan hal yang melawan hukum. Umpamanya kesepakatan untuk mencuri, nah itu nggak boleh kalau kesepakatan untuk mencuri. Ya kesepakatan untuk melakukan kejahatan terhadap orang, nah itu juga nggak boleh. Jadi istilahnya kausa yang halal. Ya, jadi kesepakatan yang tidak melawan hukum, gitu. Yang yang apa bisa disepakati oleh para pihak. Nah, atas dasar itu, gitu ya, perjanjian bisa dianggap sah, gitu, dianggap sah. Kemudian apa namanya, kalau terjadi apa semacam pelanggaran gitu ya, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian itu bisa melakukan itu tadi saya bilang, melakukan gugatan ke pengadilan, minta hartanya debitornya atau siapa salah satu pihak untuk disita oleh pengadilan, yang kemudian nanti untuk sebagai jaminan pembayaran, kalau dia nggak mau bayar juga, maka itu nanti dilelang oleh pengadilan, hasilnya dibayarkan kepada hutangnya. Nah, jadi seperti itu, gitu ya. Jadi ada batasan-batasan perjanjian yang bisa dilakukan oleh orang-orang, ya terutama tekanannya pada itu, pada dua persoalan itu tadi ya, tiga persoalan itu tadi, yaitu Oke. ada orangnya sudah dewasa, ada kesepakatan, dan kesepakatan itu tidak melawan hukum. Begitu, Mbak. Oke, ya Pak, kita kan tahu ya bahwa masalah pinjaman online ini seolah tidak pernah usai. Selalu ada saja masalah-masalah yang serupa yang terulang begitu ya di sekitar kita. Ada Ya, yang membuat ini, maksud saya, apa yang sebetulnya membuat ini sulit sekali untuk ditertibkan, Pak? Apakah perlu adanya perubahan atau penyesuaian dari hukum yang berlaku untuk membenahi masalah ini, Pak Fikar? saya kira ini berujung pada kebijakan ya, yang dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah. Ya, kan begini, kalau kita mau urut-urut ke yang dasar adalah negara atau pemerintah yang berkuasa itu punya kewajiban. Kenapa dia diangkat jadi pemerintah atau jadi negara? Karena dia punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, gitu. Nah, mensejahterakan masyarakatnya itu adalah dengan cara program-program pemerintahan, gitu. Dan salah satunya adalah umpamanya memperluas kesempatan orang untuk melakukan pinjaman, pinjaman lunak, KUR. Kalau sekarang ada KUR, kredit usaha kecil, umpamanya Mhm. KUK, kredit Iya, Pak. yang macam-macam itu, yang kecil-kecil itu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi awal persoalan. Kenapa kemudian orang melakukan perjanjian dengan pinjol? Ya karena yang sangat mudah gitu. Dengan pakai WA dan segala macam udah selesai gitu. Nggak ada Oke, Pak. jaminan apa-apa gitu ya. Nah, itu yang itu saya kira yang harus dilakukan oleh pemerintah atau oleh negara. Artinya apa? Artinya negara harus membuka keran yang luas, memberikan kesempatan kepada masyarakat. Kalau perlu, negara itu membuat pinjol-pinjol, membuat perusahaan-perusahaan kecil yang dikelola oleh negara untuk memberikan pinjaman online kepada warga negara. Nah ya, itu yang mestinya diisi gitu. Ya, nah ini karena bukan negara penyelenggaranya, swasta. Nah karena itu swasta juga dia takut kehilangan modalnya Oke, Pak. karena tidak dikembalikan. Nah karena itu dengan segala macam cara, bahkan dengan kekerasan, dengan teror, dia cara menagihnya supaya itu dikembalikan gitu. Nah artinya yang ingin saya katakan adalah salah satu sebabnya juga adalah kelalaian negara ya, memberi kemudahan bagi rakyat untuk melakukan pinjaman-pinjaman yang kecil untuk menutup kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Kalau negara terjun di bidang ini juga gitu ya, menjaga ini, nah saya kira akan ada keseimbangan. Online itu yang maksa-maksa itu akan mati sendiri gitu ya, akan mati sendiri. Dan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah mengisi peluang itu gitu. Karena memang masyarakat kita
apa namanya, kecenderungannya adalah kalau kurang ya dia minjem gitu, entah kepada tetangga atau pada teman segala macam gitu. Nah sekarang ada yang online yang mudah ya, dia larinya ke sana gitu ya, larinya ke Oke. sana. Begitu, Mm-mm. Mbak. Mm-mm. Pak Fikar, untuk mengkonfirmasi kembali sekaligus menutup sedang viral kita siang ini, saya ingin konfirmasi lagi, Pak. Apakah keberadaan debt collector ini legal secara hukum, Pak Fikar? Sepanjang dia punya punya surat kuasa, dia legal untuk menagih. Tetapi cara penagihannya sebatas menagih saja, ya tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Kalau dia menggunakan cara-cara kekerasan, bahkan itu sudah beralih pada perbuatannya adalah perbuatan pidana. Nah, karena itu aparat penegak hukum kita, terutama kepolisian, itu harus peka ya terhadap hal-hal yang seperti itu. Sehingga ketika orang laporan mestinya ya ditanggapi gitu ya, ditanggapi dengan benar sehingga bisa terhindar perbuatan perbuatan seperti apa umpamanya bunuh diri ya seperti yang terjadi ini ya, atau perbuatan Oke. lain yang menjurus kepada pidana. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fikar, penjelasannya sudah clear Oke. dan ya, baik. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Oke. Liputan 16 JTV Pak Fikar. Ya. Saya Gracia Ben, Ya. pamit. Sampai jumpa.